Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pertandingan pekan ke-18 La Liga Spanyol 2020-2021 nampaknya tak berjalan bagus bagi Zinedine Zidane. Terbukti negatif idap corona, ia tetap tak boleh ikut saat Real Madrid bertanding lawan Osasuna, Minggu 10 Januari 2021. Sepanjang bergulirnya musim ini, pelatih berkepala pelontos itu tak lepas dari sorotan performa. Bagaimana tidak? Nyaris buat El Real turun kasta di pentas terakbar Eropa dan berbagai kekalahan mengejutkan hampir buat posisinya terancam. Beruntung wajah timnya berhasil diselamatkan ketika Los Blancos mampu mengandaskan Atletico Madrid, kandidat kuat juara La Liga Spanyol yang sempat punya catatan tak terkalahkan dengan skor 2-0. Lewat hasil itu pula ia berhasil membangkitkan moral para pemainnya. Akan tetapi cobaan tampak mengintai Zidane yang kini malah terusir sementara dari kewajibannya menukangi Real Madrid. Melansir laman AS, playmaker legendaris ini juga harus jalani isolasi mandiri karena ditakutkan menyebarkan COVID-19. Ketika menjalani pemeriksaan di pusat pelatihan Real Madrid Valdebebas, sang pelatih terbukti negatif corona, baik lewat PCR sekaligus rapid test antigen. Namun suatu fakta tak menyenangkan harus diterimanya usai sempat kontak dengan salah satu penderita. Sebagai wujud mengikuti protokol kesehatan La Liga, juru taktik asal Prancis ini pun diwajibkan diam di rumah dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Lalu siapa yang akan menggantikannya nanti? Sosok asisten pelatih David Bettoni lantas dipercaya mengemban tugas melatih Luka Modric dan kawan-kawan sekaligus menemani kala kontra Osasuna nanti. Bettoni sendiri dikenal sebagai salah satu tangan sang pelatih utama usai habiskan masa kerjanya dalam 6 tahun belakangan. Jalinan keakraban dari keduanya sendiri sempat terjadi saat sama-sama memajukan skuad cadangan Real Madrid Castilla. Hingga akhirnya Zidane langsung ditunjuk gantikan Rafael Benitez 2016 lalu. Bettoni pun turut dapat promosi di tim inti. Sayangnya kekurangan Real Madrid bukan hanya berdasarkan absennya Zidane saja. Kabarnya pada pertandingan La Liga Spanyol kontra Osasuna mereka juga tak diperkuat Sergio Ramos si kapten lapangan. Bisakah mereka menang? Kapten Real Madrid Sergio Ramos dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan presiden klub Florentino Perez. Ramos menyebutkan dirinya mendapatkan tawaran untuk pindah ke PSG. Situasi antara Sergio Ramos dan Real Madrid kini cukup rumit. Kontrak sang pemain akan habis pada Juni 2021 dan belum ada kesepakatan dengan klub iwal kontrak baru. Di sisi lain, Zidane ingin Real Madrid segera memberikan kontrak baru pada Ramos. Akan tetapi antara Real Madrid dan Ramos belum saling sepakat, utamanya soal besaran yang akan didapatkan Ramos. El Chiringuito media asal Spanyol melaporkan Sergio Ramos dan Florentino Perez sudah saling bicara. Ramos diklaim berkata kepada Perez bahwa dia sudah mendapatkan tawaran pindah dari PSG. Pertemuan antara Ramos dan Perez digelar pada Rabu 30 Desember 2020 malam waktu setempat. Pertemuan digelar hanya di hotel tempat Madrid menginap, 2 jam sebelum laga melawan Elche pada lanjutan La Liga Spanyol. Sergio Ramos mengaku tidak akan menerima tawaran kontrak dari Real Madrid. Ramos tidak cukup senang dengan gaji 12 juta euro yang dilayangkan Real Madrid untuknya. Ramos merasa nilai tersebut terlalu rendah. Pemain 34 tahun hanya akan mendengar tawaran Madrid lain jika angkanya dinaikkan. Di sisi lain, Ramos juga memberikan peringatan kepada Perez. Ramos mengatakan, PSG bilang pada saya bahwa mereka akan menjadi tim hebat dengan saya dan Lionel Messi. Sergio Ramos punya banyak opsi jika ingin meninggalkan Real Madrid. Liverpool diklaim punya ketertarikan yang tinggi kepada Ramos. Juventus pun punya minat yang sama pada ex-pemain Sevilla itu. Saat ini Ramos dalam posisi bebas untuk melakukan negosiasi kontrak dengan klub lain. Real Madrid tidak bisa melakukan intervensi karena kontrak Ramos bakal habis kurang dari 6 bulan ke depan. Bintang Real Madrid Eden Hazard ternyata merupakan seorang pembenci keberadaan teknologi video asisten referee alias VAR di sepak bola. VAR mulai dipakai di sepak bola sejak Piala Dunia 2018 lalu. Kemudian penggunaan VAR pun diikuti liga-liga top Eropa dan kompetisi elit dunia. Meski bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar tepat, tapi penggunaan teknologi ini juga kerap mendapatkan kritik karena dianggap menghilangkan unsur natural dalam olahraga sepak bola. Hazard rupanya bukanlah seorang penggemar VAR. Bahkan pemain sayap asal Belgia itu ingin agar VAR dihilangkan dari dunia sepak bola. Hazard mengatakan, VAR menghilangkan begitu banyak kesenangan dari sepak bola, begitu banyak emosi.
Kami mencetak gol dan kemudian kami bertanya-tanya apakah akan terjadi. Memang itu telah memperbaiki banyak kesalahan, tapi ketidakadilan juga merupakan keindahan sepak bola, tanpa sebuah ragu. Eduardo Camavinga merupakan salah satu pemain yang kerap dikaitkan dengan Real Madrid sejak tahun lalu. Madrid kabarnya memang sudah jatuh hati dengan pemain energi Camavinga dalam mengatur lini tengah Rennes. Baru berusia 18 tahun, Camavinga nyaris selalu menjadi pilihan utama Rennes di musim 2020-2021. Dia tercatat telah melakoni 20 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini dengan menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Namun Camavinga dikabarkan ingin segera berpisah dengan Rennes karena merasa sudah cukup menimba ilmu di sana. Wonderkid timnas Prancis itu disebut-sebut akan hengkang di akhir musim nanti. Dia bahkan telah menunjuk Stellar Group yang dipimpin oleh Jonathan Barnett sebagai agen barunya pada Desember 2020. Terpilihnya Stellar Group sebagai agen baru Camavinga membuat peluang transfernya ke Real Madrid semakin terbuka lebar. Hal itu lantaran Barnett dikenal memiliki hubungan yang baik dengan klub Los Blancos. Barnett bahkan mengisyaratkan akan mengarahkan kliennya itu ke Real Madrid. Barnett mengatakan, "Kami mempunyai hubungan yang sangat baik dan akan bekerja sama dengan ayah Eduardo. Yang penting adalah melakukan yang terbaik untuk kepentingan Eduardo. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid." Eden Hazard baru saja genap berusia 30 tahun. Pemain bintang Real Madrid itu mengaku akan gantung sepatu jika tidak lagi menikmati sepak bola. Hazard memulai karir profesionalnya bersama Lille pada 2007. Pada musim 2011-2012, Hazard melejit sebelum akhirnya dipinang Chelsea lalu menghabiskan 7 musim yang sangat sukses di sana. Sudah lebih dari 350 pertandingan dilakoni bintang sepak bola Belgia itu untuk The Blues dengan torehan 110 gol dan 92 assist. 6 titel juara dimenangi, termasuk 2 Premier League, 1 Piala FA dan 2 kali Liga Eropa. Eden Hazard akan selalu dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Chelsea dan Premier League. Meski begitu, Hazard kini mesti berjuang lebih keras untuk menghidupkan karirnya di Real Madrid, klub yang sudah dibelanya sejak musim lalu. Meski sukses merebut medali juara Liga Spanyol 2019-2020, kiprah Hazard mengecewakan. Baru 3 gol dan 7 assist yang disumbangkan dia dalam 30 penampilannya. Hazard justru lebih banyak masuk ruang perawatan akibat diterpa cedera silih berganti. Hazard baru saja merayakan ulang tahunnya ke-30 pada 7 Januari 2021. Hazard mengaku akan terus bermain selama tubuhnya masih kuat. Hazard mengatakan, "Kita lihat apakah badanku akan baik-baik saja setelah mengalami beberapa cedera. Kalau cederanya terus-terusan, aku tidak akan bermain sampai 35 tahun. Kita perlu bersenang-senang. Semakin tua Anda, semakin Anda butuh bersenang-senang, bukan? Itulah apa yang dibutuhkan. Aku akan selalu terlibat dalam sepak bola, tapi mungkin aku tidak akan bermain sebagai profesional." Setelah pulih dari cedera otot, Eden Hazard harus segera memulihkan kebugarannya. Dia baru bermain 29 menit dalam 2 pertandingan terakhirnya di La Liga Spanyol dan akan kembali bermain saat Real Madrid bertanding ke Osasuna. Kedatangan bintang Tottenham Son Heung-min ke klub raksasa La Liga Spanyol Real Madrid diyakini bakal jadi ancaman bagi beberapa pemain di tim Los Blancos. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan tengah berminat untuk mendatangkan penyerang sayap Tottenham Hotspur Son Heung-min. Son Heung-min menjadi buruan Real Madrid lantaran performa yang makin gemilang bersama Tottenham Hotspur. Di klub asal London itu, Son Heung-min telah membukukan 12 gol dan 5 assist dari 16 laga di Liga Inggris. Son yang bermain di posisi sayap secara total telah membuat 16 gol dan 8 assist dari 25 pertandingan di semua kompetisi. Performa ini bisa dibilang meningkat dibanding musim lalu di mana ia mencatatkan 18 gol dan 12 assist dari 40 laga. Untuk bisa mendapatkannya, Real Madrid diyakini harus merogoh kocek dalam mencapai 90 juta euro. Los Blancos diprediksi tidak akan mendatangkannya di bursa transfer musim dingin ini, melainkan pada bulan Juni nanti ketika kondisi keuangan sudah mulai membaik. Kedatangan Son Heung-min tentunya bisa meningkatkan kualitas Real Madrid. Namun di sisi lain hal ini menjadi kabar buruk bagi sejumlah pemain Los Blancos yang terancam kehilangan posisinya. Siapa-siapa saja pemain yang berpotensi jadi korban kedatangan Son Heung-min di Real Madrid nanti? Berikut pemainnya. Marco Asensio. Selama ini lebih dari 5 tahun terakhir Marco Asensio menjadi andalan Real Madrid di pos sayap kiri. Perannya semakin sentral setelah kepergian Cristiano Ronaldo dari La Liga Spanyol pada akhir musim 2017-2018 lalu. Asensio merupakan pemain paling versatil yang dimiliki oleh Real Madrid. Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu adalah pemberi assist ulung sekaligus seorang yang piawai mencetak gol. Total 31 gol dan 22 assist berhasil ia torehkan dari 165 penampilannya untuk Real Madrid. Meski begitu, keberadaan Marco Asensio mulai terancam seiring dengan kabarnya merapatnya Son Heung-min ke Real Madrid.
Seperti diketahui, Son Heung-min dan Marco Asensio memiliki kesamaan dalam posisi bermain. Keduanya sama-sama memiliki spesialisasi di sayap kiri. Selain itu, baik Asensio maupun Son Heung-min bisa sama-sama bermain sebagai gelandang serang dan sayap kanan. Meski keduanya bisa dimainkan bersamaan, namun hal itu tidak membuat peluang bermain Asensio di bawah Zidane bertambah. Eden Hazard. Nama besar Eden Hazard nyatanya tidak menjamin dirinya mendapatkan tempat utama ketika Son Heung-min datang ke Real Madrid. Nyatanya Eden Hazard hampir tak memberikan kontribusi sejak didatangkan dari Chelsea sejak awal musim 2019-2020 lalu. Selama 2,5 musim berseragam Real Madrid, Hazard cuma mencetak 3 gol dan 7 assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi. Hazard lebih sering menghabiskan waktunya di Real Madrid untuk memulihkan cedera. Eden Hazard yang berposisi sebagai penyerang sayap kiri pun mungkin bisa saja tergusur berkat kehadiran Son Heung-min. Kedua pemain sama-sama memainkan posisi penyerang sayap kiri. Lucas Vazquez. Nama berikutnya yang terancam tergusur berkat kedatangan Son Heung-min di Real Madrid adalah Lucas Vazquez. Lucas Vazquez sebetulnya menjadi pilihan utama di pos sayap kanan Real Madrid musim ini. Total ia mencatatkan 19 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Sayang, performanya ini jauh dari cukup untuk membuatnya bertahan apabila Son Heung-min datang ke Liga Spanyol. Sebab dengan adanya Son, penyerang sayap pun bakal semakin padat. Lucas Vazquez kemungkinan akan tergusur lebih dulu oleh Asensio yang di atas kertas juga lebih baik dari Vazquez. Asensio yang diandalkan di kiri kemungkinan akan digeser ke pos kanan untuk memberikan ruang bagi Son Heung-min di posisi sayap kiri. Dengan begitu, Real Madrid akan mengandalkan Son Heung-min dan Asensio di pos penyerang sayap, dan Lucas Vazquez pun akan tersingkir ke bangku cadangan.